kalau mau ditunjukkan, ya forget it kalau tidak mau diingatkan. Jangan pernah dendam, jangan pernah sakit hati. Ini disebut ikhlas. Itulah kasih sejati, no reserve. Mau dibenci, mau difitnah, biarkan saja. Nanti balik itu, malu nanti. Yang mau fitnah, yang mau ngadu domba, malu nanti. Pasti malu. Jangan sampai keluar kutukan, ini bahaya. Serius loh. Serius. Saya 2 kali ngutus sesuatu terjadi. Dan itu boleh dicek. Cek lah. Nanti tak bisikin, enggak, jangan dipublikin. Nanti mereka timbul sesuatu yang tidak baik. Kita memberikan energi positif saja, memberikan pencerahan saja, dan jangan kita mengadu domba, jangan kita ikut memfitnah, jangan kita ikut menghasut. Nah, ini rahasia bagaimana kita tidak percaya hoax kan gitu. Sekarang kan orang baca medsos percaya, orang baca informasi percaya. Bagaimana tidak mau mengkaji dulu dari sudut pandang berbagai keilmuan, dari dimensi. Bagaimana you teriak tentang Palestina, datang aja tidak pernah. Ini terjadi kan? Bagaimana you bicara tentang Israel, lu nggak ngerti Tel Aviv, apa Yerusalem dan sebagainya. Sekarang kalau mau bicara Yerusalem, kita harus di Yerusalem. Kalau kita ini bicara di Depo, ya harus di Depo aja. Kalau bicara Depo, ya ini ahlinya Depo. Oh, nggak mungkin saya kayak gitu. Jadi ini kita harus komitmen dan konsisten dalam apa yang kita ucapkan dan kita kerjakan. Kalau kita difitnah, dihasut, ya ikhlas saja. Dijelek-jelekin orang, wah berarti kita lebih dahsyat daripada yang jelek-jelek. Ya, iri hati, lupa, salah, murka kan terjadi. Itulah penyakit manusia. Jadi selalu dan selalu berulang. Nah, gitu. Ketika kita berusaha untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, Bagong, kita mencoba untuk memikirkan bagaimana nasib banyak orang begitu. Ternyata problem yang paling banyak kita jumpai adalah kemiskinan, hutang, dan lain sebagainya. Saya ingin mendengar secara langsung bagaimana menurut teorinya Mbah Kong seseorang itu bisa terbebas dari zona kemiskinan. Apakah kemudian ada wejangan-wejangan khusus begitu? Ini sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Iya. Kalau kita ingin tidak jatuh pada kemiskinan, ya jangan murka. Sumber penyakit manusia kan cuma 2. Jangan memaksakan kehendak, jangan berprasangka buruk. Sumber penyakit manusia 2 hal itu saja. Jangan memaksakan kehendak, jangan berprasangka buruk, agar tidak lupa, tidak salah, tidak iri, tidak murka. Itu doang, ya kan? Kalau kita memaksakan kehendak, nggak punya mobil, lu kredit loh. Bulan ketiga nggak bisa kredit lagi kan, nggak bisa bayar lagi. Belum punya rumah, lu maksain kredit juga. Belum punya apa, kita utang juga. Ini hindari, karena ini memaksakan kehendak. Jangan memaksakan kehendak, jangan berprasangka buruk, maka kita akan sejahtera, bebas dari aneka kemiskinan lahir dan batin. Apa yang disampaikan Mbah Kong itu kan langkah-langkah yang bersifat preventif. Bagaimana kalau kemudian seseorang yang sudah berada pada zona itu, terus kemudian dia ingin segera keluar, langkahnya seperti apa supaya bisa keluar dari zona kemiskinan itu? Kiblatnya mudah kan, kita punya ponokawan itu tadi. Kita ikhlas menapa, punya master plan yang baik, tetap rukun dengan siapapun, sobun jagong, sharingin. Jangan sugih, aku punya utang bu bayarin pasti kan gitu. Oh iyalah. Ya kan? Ini jadi ponokawan pegang aja. Ya, ponokawan ini dipegang. Oh ini contohnya jelas sekali kok. Momong Pendowo Limo. Momong Pendowo Limo. Pancadriamu dimong. Pancadria itu apa aja Mas Kong? Ini mata kita, hidung kita, mulut kita, kuping kita, rasa kita. Kan pancadria. Oh. Pendowo Limo itu kan. Jadi ngemong kang limo itu tadi.
Hawa Songo itu tadi dimong dengan ponokawan, weruh kang papat, supaya kita tidak angkara murka, supaya tidak kita mengumbar Hawa Songo, maka harus weruh kang papat itu tadi. Maka kita bisa mengendalikan diri, memiliki self control itu tadi. Itu harus saya ulang lagi kan. Harus ikhlas tadi, harus punya master plan, harus rukun, harus selalu silaturahmi, kan? Ini kembali ke sana. Jadi sudah jelas ya, aplikasinya jelas sekali. Sebagian orang yang hidupnya sudah maju, mereka menekankan betul dahsyatnya kekuatan pikiran. Yeah. Nah, saya berulang kali membuktikan teori itu, dan memang sampai saat ini hampir selalu menjadi kenyataan. Dan saya timbul pertanyaan, ada rahasia apa di balik fokus pikirannya manusia? Tadi Bagong singgung tentang jasmani dan rohani. Bersatunya jasmani dan rohani jadi jiwa, jadi kehidupan, jadi spirit, jadi daya hidup. Pikiran kita ini dari buah jiwa kita. Makanya pesan yang pertama kali open mind, open heart, open feeling, and long breathing. Kalau kita berpikiran negatif akan terjadi. Tanya Nanisir ini, cucunya itu ngomong saja negatif terjadi loh. Tanggal berapa itu kemarin ya Nanisir? Kasihan ini sampean malam-malam jam 11 malam harus jemput itu. Dan ucapannya itu persis terjadi. Cucunya ya Pak ya? Nah, cucunya dipesenin begini, ada yang hati di jalan, oh iya ya, nanti kalau ada tikungan lurus ya. Pasti bener itu kan, ini mogok ya kendaraannya, ini beliau datang, nah harus nolong, belum lama lah, 2 minggu lalu. Jadi Iya. ucapan kita ini akan terjadi, pikiran kita ini akan menjadi kekuatan laku. Apa yang kita pikirkan kalau negatif pasti terjadi negatif, kalau positif pasti positif. Mulai sekarang jangan pernah kita berpikir negatif, serius, harus positif terus. Makanya ada kan positive thinking. Positive thinking dalam apapun. Dengan mengerjakan sesuatu, positive thinking menjadi sesuatu kekuatan, menjadi pencerahan, menjadi suatu anugerah, pasti dahsyat kekuatannya. Jangan pengen funding racing dengan siapa, pikirkan. Jagat gede jagat cilik nyawi jimbering sariran ingsun, niat ingsun, lanjutkan aja keinginan, terjadi. Niat ingsun jeluk pisang, pisang kan, gitu. Pada saat kita minta, kamu tadi kan ke jalan mikir pisang ngaruh. pada saat kita menyatukan antara lisan, pikiran dan perasaan, tapi kemudian kok lama ya, gak terwujud jadi kenyataan ya. Iya. Maka hal pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah meng-cancel doa dan permohonan. Itu nggak boleh dilakukan ya. Harus tetap yakin sepenuh hati begitu atau bagaimana? Iya, ada kekeliruan pasti, atau ada kekurangan dalam diri kita. Ada syarat yang mungkin kita tidak penuhi. Atau jangan-jangan permintaan itu permintaan yang nggak bagus buat kita gitu? Iya, nggak pas. Jadi application of life-nya nggak tepat. Iya serius. Kamu saat ini minta helikopter, kamu nggak punya lapangan helikopter, nggak punya bensol, nggak punya apapun. Jadi kita berpikirlah apa yang kita perlukan. Terjadi. Realistis lah terhadap permintaan itu. Jadi kadang-kadang sekalipun itu illogical, kalau bermanfaat itu terjadi. Serius. Kalau bermanfaat. Iya. Illogical itu pasti terjadi. Bagong kalau nanganin orang kerasukan misalnya, kalau orang-orang kan hibur nanganin, Bagong cukup saya lihat aja. Saya memanfaatkan bahasa rohani, memanfaatkan spirit of life, memanfaatkan directing. Kalau negatif jangan hadir di sini, ya kan? Jangan pernah mengganggu saudara saya. Ngobrol sama saya saja. Serius. Oke, sekarang saya masuk ke keajaiban Tuhan aku. Iya. Ketika bersinggungan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya kan? Misalnya entah dia
sakit atau ada problem lain begitu. Iya. Saya ingin Mbah Kong bercerita tentang keajaiban Tuhan ketika melakukan aktivitas seperti itu. Tujuannya lain dan tak bukan untuk pamer dan lain sebagainya, tapi paling enggak orang itu terinspirasi. Oh, kalau kita memang benar-benar bisa menerapkan rumus hidup yang disampaikan Mbah Kong itu ternyata bisa seperti ini loh. Itu kan mampu mendorong dan menggerakkan nurani seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Monggo Mbah Kong. Iya. Kalau kita melakukan sesuatu untuk kesombongan, langsung loss. Beliau cabut dari kekuatan kita. Tapi kalau kita tulus, berserah sebagai jembatannya, ya dan amin. Serius. Jadi jangan pernah kita ragu-ragu. Kalau memang minta tolong pada Mbah Kong, percayalah. Dan kita sendiri yang dimintain tolong pasti bisa melakukan yang luar biasa. Banyak hal lah. Banyak hal. Kalau saya ceritakan, saya takutin kesombongan. Iya. Jadi saya tidak mau menceritakan. Iya, paham. Tapi kalau hadir di depan Mbah Kong harus saya sentuh. Iya. Minimal saya lihat. Tanya semua produser film yang berhubungan dengan Mbah Kong, yang ada kaitannya dengan produksi tetapi di luar produksi. Itu keajaiban. Misalnya kesurupan massal, kerauan, tidak pada tempatnya. Ini bisa selesai dengan indah. Karena tidak berperang, tapi menyambut. Seperti halnya jenengan bertamu di kediamanan lingsir ini, disuguhin teh, disuguhin pisang kasarane, sing ono diaturke.